Iya, dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, dalam event Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 ini juga berkaitan dengan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 serta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Baik, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya bersama kita akan mendengarkan sambutan pada sekaligus juga akan membuka acara Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 nanti dengan ditandai menggoreskan kuas pada kanvas. Kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang juga selaku Ketua Dunia Melayu, Dunia Islami Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru, kami silakan. Jembatan musikku karena sosok pampasan perang yang tegak kokoh, hanya sebaris puisi sebagai barang tua yang bisa ditaklukkan. Siapa Mas? Namanya Mas? Chandra. Oh Chandra, pakai saksofon ya? Saksofon flute. Saksofon flute ya? Internasional punya. Internasional ya? Tandemnya Purwacaraka. Kawan lama ya? Oke. Itu tonton channel saya MN Puadi DWP ya. MN Puadi DWP. Tonton channel FM Puadi DWP. Asih, makasih. Anak katak dimakan baruan. Pak Gubernur kami sembahkan untuk membuka perhelatan. Jauh kota di Irian, sungguh indah cendrawasih. Cukup sekalian saya sampaikan, maju untuk semua kita lanjutkan, wujudkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dirinjoi teks pantun Pak Saryal, Pak Albar. Ujungnya lain-lain. Tapi ku coba bacanya. Alang bangi tindang bulida, bujok-jok lalap jogging. Walaupun tiuh kita bubida, seponting jama-jama kita busatu. Nggak nyambung gitu kan. Harusnya ujungnya itu. Yang buat ini nggak tahu kalau aku nilai bahasa Indonesia 8 terus dari SD dulu. Ini sekolah lagi nih. Makan pempek di Saga. Sumatera Selatan masyarakatnya ramah. Adat istiadat tetap dijaga agar budaya terjunjung seiram. Laboratorium bahasa ini kita aktifkan kebudayaan kita. Kemarin saya buka juga di museum dengan penuh rasa bangga. Ada orang-orang yang masih peduli. Ada Sultan Mahmud Badarudin IV hadir juga dan banyak tokoh lagi. Saya terima kasih. Bersusah payah mewujudkan kita ini sumsel. Tapi ini alat pemersatu. Perlu saya pertegas, ini alat pemersatu, bukan alat untuk memecah belah bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saking semangatnya ini aku kalau sudah ngomong adat budaya ini, maka aku ketika ditunjuk dari Kesultanan Malaka untuk menjadi ketua DMDI di Indonesia ini, Dunia Melayu, Dunia Islam Indonesia, saya bersedia. Karena ini merupakan kekuatan bagi kita. Terima kasih atas segala kepedulian ini. Terima kasih Bang Sumsel. Terima kasih semua yang terlibat di sini. Terima kasih juga yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 sekaligus membuka bulan bahasa di Sumatera Selatan. Dengan ini kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Apa? Penandatanganan. Langsung.
Saya itu agak bingung membedakan mana sajak, mana deklamasi, mana puisi. Tapi yang jelas bacok kan. Mudah-mudahan maksudnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Taman untuk semua makhluk. Kami menyadarinya ketika kaki-kaki mereka sudah merayap pada mal-mal di kota kami. Saat suara angin begitu kencang merampas telinga kami, sementara anak-anak kami sudah tidak lagi bangga untuk menyusu pada tanahnya sendiri. Aku termenung di mana bara para pahlawan yang dahulu pernah menjadi darah tumpah, nyawa melayang, kota terbakar, dan bumi hangus. Kami merindukan jiwa dan darah para pahlawan yang rela menghentikan nafas yang mengalir di tubuhnya demi menjadikan negeri ini udara yang bebas. Kami ingin sebuah taman bersama, seperti Taman Sri Setra 14 abad silam. Sebuah taman untuk semua makhluk bumi. Jejak Sriwijaya sudah mengajarkan kepada kami tentang taman aneka bunga, aneka buah, aneka makhluk. Taman indah yang beragam-ragam, tapi satu jua itu. Di tanah yang dahulu diberi pupuk darah dan udara kebebasan hidup para pahlawannya. Taman yang dibangun atas janji raja memakmurkan seluruh rakyatnya. Palembang, November 2020. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji. Iya. Ya, lumayan tahu. Bapak Ibu, Teman-teman peserta karnaval, Bapak Gubernur akan ke sana persiapan untuk foto bareng. silakan sama-sama untuk mempersiapkan diri, Sebagai berdiri. bentuk apresiasi penghargaan tentunya oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Heru, di mana para peserta karnaval ini yang sudah siap ya dari Bapak dan Ibu, tadi. betul sekali, karnaval tentu busana adat dari daerah masing-masing. Ya. Nanti kita juga akan saksikan bersama-sama. Bagaimana Bapak penampilannya kita. Betul. tentunya, karena kesibukan Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang setelah ini beliau akan lanjut ke Pali dengan perjalanan yang lumayan agak jauh ya. Dari Pali itu saat ini sudah menghentikan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Jadi nanti Bapak Gubernur Sumatera Selatan akan lebih dulu pamit ya dari acara ini. Namun untuk yang lain, hadirin seluruh tamu undangan kami mohonkan untuk tetap bersama dengan kami tentunya di sini, karena nanti kita akan menyaksikan berbagai pentas ya adat Sumatera Selatan tentunya, yaitu karnaval budaya Nusantara, Dan betul, ada pembacaan puisi dan lain sebagainya. Dan Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali bahwa pada arena Pekan Adat Sumatera Selatan ini banyak sekali kegiatan dilaksanakan selama 1 pekan. Antara lain ada kelompok adat, demo melukis karnaval busana adat yang diselenggarakan hari ini, pengarahan tradisi lisan kabupaten kota. Kemudian juga ada pelatihan aksara, lomba melukis model berpakaian adat, lomba musikalisasi, dan juga lomba permainan rakyat. Betul, jadi banyak sekali pementasan yang akan kita hadirkan untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kecil. Wawancara.
foto bersama Bapak Gubernur Sumatera Selatan bersama para peserta karnaval. Siapa kan 7 yang melukis ini? 9. Oh. Acara pun tadi sudah dilaksanakan dan sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Haji Mahiru. Ya. Bapak Erwan. Oh, disingkat Pak. Siapa yang nama yang melukis ya? 9. Bisa lah sebut ke? Ya, sebut ke ya. 1 Hernawan, Yos Rizal, Nasuka, Askanadi, Heri Mulyadi, Rahman, Nasri, Samsul, Henry. 9 ya? 9. Sip. Apa merujuk ke Batanghari 9. Judulnya apa belum ada? Judulnya Herman Deru. Itu akan kita tulis pakai huruf kaganga yang bunyinya Herman Deru dan wajah beliau akan lahir zaman Orde Baru. Siap. Selesai dah langsungnya hari ini. Hari ini Tinggal finishing baik. Kita akan dibawa. Tinggal finishing lah. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Prasana. Sampai selamat Ya. tujuan ya Bapak ya. Iya, kita tahu banyak sekali tugas-tugas yang dilakukan oleh beliau. Bapak dan Ibu tetap berada di sini. Ya. Acara kita lanjutkan. Sudah selesai turun. Ada penampilan karnaval budaya Nusantara ya kan hadir sesaat lagi tentunya. Ada karnaval busana adat juga, penampilan pembacaan puisi dari seniman Sumatera Selatan pun akan hadir. Berbagi dan juga menghibur seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini pun juga dengan pembahasan kanvas pertama tadi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Ya. Ini 9 pelukis seniman Sumatera Selatan pun melanjutkan ya Betul. untuk melukis wajah Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan tulisan kaganga. Dan ada juga tanjak di sana sesuai apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan tadi sebagai simbol dari Sumatera Selatan dan dunia. Ya. Baik, kita lanjut acara kita. Oke, kami persilakan mungkin untuk duduk kembali tentunya. Kita akan bersama menyaksikan untuk yang ada di atas panggung. Selain si pelukis, boleh kami mohon untuk kembali ke tempat semula. Dan kita akan lanjut dengan acara kita pada hari ini. Ya. Mic MC boleh di-up sedikit Mas. Halo. Cek mic. Kami kira kita persilakan berkenan para pemangku adat berselatan untuk berada di depan. Karena banyak sekali bangku yang kosong. Para pembina dan pemangku adat kami persilakan untuk menyaksikan dari dekat jalannya acara yang akan kita tampilkan saat ini. Pak Saryal beserta Ibu juga masih tetap bersama dengan kami. Ya, terima kasih. Ya. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada karnaval busana adat yang sudah siap tentunya. Gimana hari yang berbahagia? Silakan Bapak Haji Saryal Usman. Serta Ibu, duduk dulu Bu. Unsur syariat agama. Pakaian pengantin perhiasan Pak Sangko. Di dalam bagian pertama mahkota atau penganggol yang dipakaikan di atas kepala pengantin perempuan.
bermotif bunga, biasa disebut serumpun bunga emas atau bunga emas cahaya bulan, serta bunga beringin raya terdiri dari bunga cempaka, kelapa standar, dan kembang goyang. Bagian lainnya ikat pinggang atau sabuk penting, baju kurung berlengan panjang yang membedakan pakaian pengantin lainnya di Sumatera Selatan, yang memakai baju lengan pendek bermotif bunga bintang dibalut selendang songket bersilang bercorak tenunan jantung, memakai kalung penutup dada bermotif bunga teratai dengan memakai kain songket sebagai penutup bagian di bawah, memakai gelang di bagian tangan bermotif ular bertanda untuk pengantin perempuan dan gelang sepuluh untuk pengantin laki-laki. Di bagian kaki memakai alas kaki atau sandal cenelan zaman dahulu biasa dipakai putri Kesultanan Palembang Darussalam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan berikut ini busana adat Besemah Tue dari kota Pagaralam. Diilhami dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa batu megalith di tanah Besemah. Baju adat Besemah Tue dari kota Pagaralam diilhami dari banyaknya peninggalan bersejarah batu megalith di tanah Besemah. Pada baju adat Besemah, pria memakai kain dari serat kayu kerlong dengan aksesoris lempang sebelah kanan yang melambangkan kegagahan pria Besemah, ditambah dengan mahkota, kalung, gelang, dan keris pusaka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan juga pada baju adat Besemah Tue wanita tampak memakai kain kemban dengan selempang menyilang di dada sebagai filosofi pendakan dan pengaruh negatif serta menjaga kesucian dan kehormatan seorang wanita. Aksesoris kepala memakai mahkota beringin kembang ayun sebagai sebuah lambang kemakmuran masyarakat Besemah. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan hadirkan masih pakaian adat. Berikut ini adalah busana atau pakaian adat dari Gorontalo. Gorontalo. Menurut sejarah Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Manado dan Makassar. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo membentuk kerajaan-kerajaan dengan sebuah pohoala yang dipimpin oleh seorang raja disebut Olomia dan mempunyai baju kebesaran salah satunya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan Bapak dan Ibu semua, di seluruh 19 wilayah hukum adat Indonesia, Gorontalo menempati urutan ke-9 dengan falsafah adat bernuansa agama Islam yang kuat dengan istilah adat bersendi, sara-sara bersendi Al-Quran. Busana perempuan memakai baju kurung dengan lengan panjang disebut galenggo. Dahulu baju ini salah satu yang dipakai sang ratu dalam tiap pertemuan para maharaja. Dan kita lihat di bagian kepala terdapat tusukan kembang disebut sunti atau sunting, dengan makna seorang wanita merupakan lambang kehormatan yang selalu untuk dilindungi. Dan selanjutnya yang berbahagia, busana adat Palembang dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya. Kita saksikan saat ini. Ini adalah bujang gadis Palembang, di mana memang Cek Ayu dan Cek Bagus. acara Ya. Tentu pakaian adat Palembang ini seringkali ditampilkan pada saat ada acara resmi, acara kenegaraan, atau juga acara adat, ya. menyambut para tetamu yang telah hadir dan Betul. berkunjung ke Kota Palembang, Sumatera Selatan tentunya. Ya. Dan ini adalah pakaian Aesan Pak Sangko, di Aesan mana Pak Aesan Sangko. Pak Sangko bercirikan pakaian tertutup dengan pengantin perempuan berbaju kurung dari songket dan pengantin laki-laki mengenakan jubah. Di Ya. kepala pengantin perempuan terdapat hiasan bunga cempako, kelapa setandang dan kembang goyang. Di kening adalah mahkota Pak Sangko bermotif bunga teratai dan mawar, ditambah pula jejuntai yang disebut geber. Tak lupa melati karangan menghiasi kepala. Iya, Bapak Ibu, ciri khas kita saksikan soket
adalah merupakan salah satu kebanggaan dari kota Palembang, dan juga ada ciri khas teratai yang dikenakan di dada, busana adat yang dikenakan oleh wanita. Ya, di dada ditutupi dengan terate, dilengkapi kalung tapak jajo tigo susun. Iya, kalung tapak jago tigo susun. Dan juga menggunakan gelang sempuru, gelang kanu dan gelang gandit, ditambah dengan sapu tangan segitiga yang terbuat dari beludru merah dengan salah satu sisinya bertabur kelopak bunga melati dari emas. Di pinggir sapu tangan ini terdapat rantai dan juntayan bandul dan lempengan logam berbentuk wajik, dipakai mempelai perempuan. Di telunjuk sebelah kanan di pinggang akan berlilitkan pending emas. Terima kasih Cek Bagus, Cek Ayu Palembang, dan kawan-kawan. Kita akan saksikan penampilan berikutnya. Ya, busana adat apakah yang akan tampil kita? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu hadirin untuk karnaval busana adat Kompring bersama Gorontalo dan Palembang. Baik, selanjutnya kita akan ikuti punya acara malah ya. Yang punya acara malah ya. Apa? Ya, kasih terima kasih juga untuk para sponsor, untuk Bank Sumsel Babang, doa uang tua untuk anaknya juga anaknya menjadi pemimpin, menjadi orang berguna untuk lingkungan dia, untuk keluarganya, untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tadi kita dengarkan dari pihak Pertamina, sastra tutur ujian batin yang berasal dari kota Prabu Muli. Kita, milik kita, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita lestarikan. Salah satu yang akan tampil berikut ini kita penampilan tradisi lisan dari Yos Elias, Sembah Panjang Prabu Muli. Silakan. Bapak-bapak pemuka adat beserta ibu, boleh kami silakan duduk terlebih dahulu karena acara kita masih terus berlanjut. Izin Bapak. ya, silakan para pemuka adat, Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang akan tampil di hadapan kita. Gerakan lain yang cukup kedua, pemantauan ke leluhur. Jadi pengembangan tradisional dari sebuah sastra tutur adalah pujian batin yang bermakna memberikan nuansa kepada jiwa anak agar anak itu jadi manusia berguna dan pincang kata tidak ucapan. Mak itu kita tutup. Pesta pada serampam buang-buang kita kelubuk sinwali. Dikira kada dapat dirabe tuluati. Serampam buang-buang adi. Aku sentuh napas bola bendung kasih menutup sadar ada berduk bekarang kampung. Kampung selindung sejauh jaga
badang jadi tumpuan ada melarang ada kuada bertingkah pula adikku jangan melangkah salah kalau salah tak terguna sebab ada kata ucapnya baginda Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betas gunung meripat badang pantang berbudi salah kalau salah suruhan undur kunduh adalah menyatik lagi seiman kedua iman ketiga iman keempat nyempurna seempat akhir balik kanjeng Islam kepada ibu Islam kepada bapa sembah pada guru Muhammad bersiang pada malaikat berjaya di kangkari wal kadi kederi kayeri seri minalillahi ta'ala. Untuk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang penyair yang sudah cukup ternama, ya, Zaid Saidi, penyair oke, sastrawan oke, seniman juga oke. Segalanya. Untuk tidak ikut MC dulu, oke? Selamat siang para hadirin, para pemuka adat atau tim gubernur yang sudah berangkat ke Bali serta jajarannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata di dalam hidup ini yang namanya kaum papa atau kaum marginal, katakanlah kaum tertindas di zaman kapanpun mereka,
selalu ada. Dan mereka melihat, mengamati tindak tanduk, tingkah laku kita sebagai manusia. Dan mereka tidak bisa kita abaikan. Dan kita tidak bisa menjadi apatis terhadap keberadaan mereka. Maka satu puisi karya Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kalsum Bahri, judulnya Tanah Air Mata. Dan hari ini saya berdiri di sini mewakili kaum marginal tersebut untuk masuk ke dalam diri mereka. Judulnya Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik megah etalase gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak. Korban dari keserakan orang-orang yang melahap segala apa yang ada di dasar kota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang masih di Indonesia, di Jakarta ya? Jakarta. Terima kasih Bu Anto Narasoma. Selanjutnya kami undang untuk membaca puisi oleh Dr. Tarek Rashid. Nambah ini baru kayaknya nih. Setelah kepulangan waktu itu. Lanjut pembacaan puisi dari Bung Warman P. Bung Warman ada? Oke, kasih ya. Oke deh, sukses ya. Panjang. Maka tuturan pun mengalir melewati milenium abad bumi. Tapi penyair mengusung lakon tak kenal henti, berkelana hingga jagat maya, menuliskan takdirnya sendiri, memberi tanda pada setiap perhentian, lalu berlanjut ke perhentian berikutnya. Tak bisa je buat pewak panjang Pak. Panjang. Hampir sejam. Kini pakai apa? Kirimnya email. Cerita belum tua selesai. Dari rumah paling. Babak demi babak tak pernah berakhir, mengisi ruang kosong pada setiap perjalanan, seperti kisah keabadian dan kematian, menyisakan beberapa nama sebagai masa lalu. Lalu setiap kita melepas diri atas peran sesungguhnya, tanpa sutradara, tanpa sang primadona. Bahkan segelas kopi dan semangkuk mie instan adalah saja tentang sebuah pilihan kesadaran dan setumpuk banyolan. Sementara gumpalan asap nikotin di hidung mengepul deras bergulung di atas kepala, hingga Jibril pulang terpingkal-pingkal setelah meninggalkan sekeranjang cerita dari langit. Palembang,
Padamu semua berlabuh. Buat karya Aisyah Hasanah Miwa. Siapa asing dengannya? Iya, dia Bupati Tuan. Lahir di masa Orde Baru, dikenal hingga 2020. Masyarakat sampaikan keluh kesah. Salam sapa selalu menyertainya. Kerja keras dilakukannya agar masyarakat mencapai kesejahteraan. Blitar tanah kelahirannya sebagai pemimpin tahan retakan. Gigih melekat dalam raganya, peluh keringat diteteskannya demi provinsi emas yang dipimpin olehnya. Dialah putra sang pesirah jantan. Palembang, 27 Oktober 2020. Terima kasih. Iya, luar biasa.